manis di layarnya. Ayo semuanya senyum. Senyum Pepsoden, nampak gigi. Wah, ganteng-ganteng sekali. Cantik sekali. Thank you. Nah, kalau begitu Kak Arsina udah senang sekali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk dengan tenang. Kita mau kasih kesepakatan dulu ini ya. Kita mau buat sebuah perjanjian dulu. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita saat mendengarkan firman Tuhan? Ayo, siapa yang kasih pendapat? Saat mendengarkan firman Tuhan itu sikap kita bagaimana? 1. Kok mute semua? Ayo kita membuat kesepakatan dulu saat mendengarkan firman Tuhan kita harus tertib. Yang kedua, kita harus duduk dengan tenang ya, duduk dengan tenang. Kalau ditanya kakaknya atau abangnya, silakan dijawab. Oke. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa kita? Ayo, raise hand. Doa aja yang mau buat doa. Wah, Kak Dina sedih deh hari ini. Tidak ada yang berdoa. Karena adik-adiknya tidak ada, Kak Resina boleh pilih ya. Silakan pimpin doanya Ria. Rita, silakan pimpin doanya sayang. Sekali si Ruben nggak dipilih dia. Si Ruben senang karena tidak terpilih. Nanti ada saatnya. Kakak Ria mana dia? Oh, Abang Kristo. Silakan Abang Kristo. Terima kasih sayang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kakak sekolah minggunya yang Tuhan lakukan COVID corona ya Tuhan. Tuhan kami masih sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan beri abang jadi tangan-tangan sekolah minggunya ya Tuhan. Beri kakak sekolah minggunya jadi fokus ya Tuhan. Tuhan beri abang jadi fokus juga ya Tuhan. Tuhan beri abang jadi tangan-tangan ya Tuhan. Di classroom Tuhan kami mau sekolah minggu dulu ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang lagi sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan kami mau sekolah minggu dilanjutin. Tuhan udah ucap syukur haleluya amin. Amin. Terima kasih Abang Kristo. Nah, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian. Kejadian adalah kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Kejadian pasal 30. Ayo, siapa yang sudah? Oh, sorry. Kejadian pasal 30. Sudah dapat semuanya? Sudah Kak. Oke. Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai 43. Ayo, sudah dapat? Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Kak Reslina akan baca ayat. Nanti Kak Reslina akan pilih adik-adiknya. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ayat 38 silakan dia. Kau telah menggeledah ini. Silakan Kakak Ria. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum.
sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Ayat 39, Kakak Domini. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ayat 30, Kak Sandy. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Ayat 41, Benaya. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Ayat yang terakhir, silakan Ruben. Makanya rese. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Oke, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan menyaksikan video terlebih dahulu, oke? Cerita tentang Alkitab, Yakub dan ternak-ternaknya. Halo, ini Yakub. Halo. Adik-adik sudah bisa lihat nggak? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Ia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Orang tua Yakub bernama Ishak dan Ribka. Sekarang, Yakub tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Ia juga menikah dengan kedua anak perempuan Laban dan dikaruniai dengan anak yang sangat banyak. Di sana, ia bekerja mengembalakan ternak-ternak milik pamannya. Yakub diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Ternak-ternak milik Laban yang digembalakan oleh Yakub menjadi bertambah banyak. Sudah bertahun-tahun lamanya, Yakub meninggalkan tanah kelahirannya. Ia pun menjadi rindu dan ingin pulang ke rumahnya. Akhirnya, pada suatu hari, Yakub datang kepada Laban dan berkata, Izinkan aku untuk kembali ke tanah kelahiranku bersama istri dan anak-anakku. Yakub juga meminta upah karena sudah bekerja kepada pamannya. Upah yang ia minta bukanlah harta, tapi sebagian dari ternak milik Laban. Yakub meminta kambing domba yang bulunya berbintik-bintik dan berbelang-belang. Laban pun menyetujui usul dari Yakub. Tetapi Laban adalah orang yang licik dan serakah. Ia tidak mau kambing dombanya diambil oleh Yakub. Dengan diam-diam, Laban memisahkan
kambing domba yang berbelang-belang, berbintik-bintik, dan yang berwarna hitam. Lalu, kambing domba itu diserahkan kepada anak laki-lakinya untuk digembalakan. Sehingga Yakub hanya mengembalakan kambing domba yang berwarna putih saja. Kemudian, Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara kambing domba yang digembalakan oleh anak-anak Laban dan Yakub. Dengan begitu, Yakub tidak bisa memperoleh kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik sebagai upahnya. Tetapi Tuhan menyayangi Yakub. Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Yakub mengambil dahan pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan, lalu dikupasnya dahan-dahan itu, sehingga dahan pohon itu berbelang-belang. Kemudian, Yakub meletakkan dahan-dahan yang sudah dikupas itu ke dalam palungan, tempat kambing domba itu minum. Saat ada kambing domba yang kuat dan sehat datang, ia menaruh dahan-dahan itu. Tetapi, jika yang datang kambing domba yang lemah, Yakub tidak menaruh dahan-dahan itu ke dalam palungan. Ketika kambing domba yang digembalakan Yakub itu mempunyai anak, ajaib! Anak-anaknya berbelang-belang dan berbintik-bintik. Tubuhnya pun kuat dan sehat. Karena hikmat Tuhan, Yakub memperoleh sekumpulan besar kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Tuhan juga memberkati Yakub sehingga semakin bertambah hartanya. Ia juga mempunyai banyak kambing domba, unta, keledai, dan pelayan perempuan dan laki-laki. Oke, sampai di sana videonya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah tahu ceritanya tadi tentang Yakub dan ternak-ternaknya itu? Sudah tahu. Iya. Gimana tuh tadi? Gimana? Coba siapa yang bisa cerita? Gimana tuh ceritanya itu? Pembagian ternaknya itu? Siapa yang bisa cerita? Wah, tadi katanya udah ngerti. Pas ditanya, gak ngerti. Gimana sih? Gimana? Coba. Ayo, Christopher. Christopher, tadi apa yang Christopher dengar tentang ceritanya? Yakub Yakub? Yakub pekerjaannya apa? kerjanya rawat domba-domba. Iya, betul. Rawat domba-domba, jagain domba-domba, menggembalakan domba. Tepuk tangan buat Kristo. Terus apa lagi Kakak Dominika? Kakak Dominik, apa yang Kakak lihat tadi? Apa yang Kakak tahu dari video itu? Si Yakub itu sebenarnya kan dia mau memperoleh harta dari si Laban, yaitu kambing domba yang mencoreng-coreng dan juga berbelang-belang. Tapi si Laban licik dan juga jadi dia memberikan kambing yang mencoreng-coreng dan berbelang-belang itu kepada anaknya, sementara Yakub memperoleh domba yang putih. Oh iya, jadi tadi kata Kakak Dominik, Kakak dengar ya, Laban itu picik. Oh iya, katanya Maksudnya licik ya. Oh iya, licik iya. Licik itu agak ke negatif ya. Oke. Videla raise hand. Silakan, Nak. Tapi Yakub berdoa pada Tuhan Yesus untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Jadinya Yakub bisa mendapatkan domba-domba yang bercoreng dan juga belang. Oke, terima kasih. Tuhan Allah ya, Nak, karena ini kan di perjanjian lama, ya. Jadi di perjanjian lama masih disebut dengan Tuhan Allah. Di perjanjian baru, Allah yang menjadi manusia melalui diri Yesus. Oke, Videla, thank you, sayang.
Siapa lagi yang mau bercerita? Apa yang didengarnya? Abang Uben, Benaya mau Abang Sinji mau menceritakan apa yang didengar tadi? Ayo. Sedikit aja ceritain. Tadi kan udah didengar, udah dilihat videonya. Udah tahu ceritanya. Apa Ben? Uben bisa? Apa Ben? Siapa nama tulangnya si Yakub? Kalau orang Batak bilang paman itu berarti tulang. Siapa tulangnya si Yakub? Laban. Laban. Bukan si Laban ya. Ada di sini marga si Laban. Enggak ada ya. Laban namanya Laban. Siapa nama ayah Yakub? Ishak. Ishak. Siapa nama ibu Yakub? Rika. Wah, yang lain mana nih jawabannya? Oke. Siapa nama istri Yakub? Siapa Mikaela? Ada Resen. Rahel. Rahel, iya terima kasih. Nah adik-adik kakak, tadi kan kita bercerita tentang Yakub dan ternak-ternaknya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah bekerja dengan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah pengetahuan yang dari Tuhan Allah. Pengetahuan yang kita dapatkan dari Tuhan Allah. Loh, Yakub berarti diberikan Tuhan hikmat ya? Betul sekali. Nah, adik-adik pekerjaan Yakub tadi adalah menggembalakan domba pamannya Yakub. Nah, sudah 14 tahun. Berapa lama? 14 tahun. Siapa di sini yang umurnya 14 sekarang? Ada? Nggak ada ya? Oh, Bang Endi, 14 tahun ke samping Bang Endi. Udah tua ya Bang Endi, ingat umur. Belum ada ya adik-adik yang 14 tahun, udah 11 tahun ada. Ada 11 tahun? 14 tahun berarti kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP gitu ya. Bayangkan, lama nggak itu adik-adik? Kristo, 14 tahun itu lama nggak Bang? Tahun ini lama. Lama ya, kalau disuruh Kristo menunggu selama 14 tahun mau nggak? Mau lah. Oh, mau. Nggak bosan gitu, nggak kelamaan nunggunya 14 tahun. Tidak. Mantap, berarti sabar Bang. Sama tablet. Hah? Sama tablet. Oh. Oke, nah 14 tahun dia menggembalakan domba tulangnya si Laban. Nah, tapi dia tidak mendapatkan upah. Tahu upah? Gak dapatkan gaji. Gak digaji loh dia menggembalakan domba. Dia mengerjakannya dengan rajin, dengan tekun, dengan tulus ikhlas. Namanya juga sama tulang ya. Sama tulang harus baik kan? Iya enggak? Tulang itu kalau dalam orang Batak apa ya? Adik atau abang laki-laki dari mama kita, ya kan? Siapa yang punya tulang di sini? Tunjuk tangan. Tulangnya baik enggak? Tulangnya baik? Baiklah. Oh, baik ya. Iya, tulang saya juga sangat baik. Nah, oke. Nah, jadi si Yakub itu sangat hormat kepada tulangnya. Dia nggak minta upah. Nah, karena sudah 14 tahun, dia bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya tinggal di rumah paman Laban, ya. Akhirnya Yakub minta izin, "Tulang, paman, aku mau pergilah dulu pulang kampung bersama istri dan anak-anakku. Izinkanlah dulu aku pulang kampung ya," katanya. Wah, ternyata tulangnya itu, paman Laban itu gak tega mengizinkan dia. Wah, siapa nanti yang menggembalakan domba ini? Kata Laban dalam hatinya. Lalu Laban berkata,
kamu harus bantu aku lagi lah di sini, janganlah dulu pergi, katanya. Baiklah tulang, katanya, kata Yakub, baiklah tulang. Aku mau kok lagi merawat domba-domba tulang. Aku mau kok menggembalakan domba-domba tulang lagi. Tapi tulang, kasih upah dong sama aku gitu ya. Selama ini kan tulang, aku udah bekerja keras untuk tulang. Gak ku minta kok gajiku, gak ku minta kok upahku. Tapi sekarang tulang, aku kan mau pulang kampung, mau bawa istriku, anak-anakku, mau mengurus rumah tanggaku, keluargaku. Jadi kasih upah ya gitu. Nah, apa upahnya yang kamu minta dari ya aku bere, katanya gitu ya. Kalau orang Batak, apa yang kamu minta nak gitu. Aku nggak minta apa-apa kok tulang, hanya saja tulang kasih sama saya, ya izinkan saya untuk mendapatkan kambing yang berbelang-belang, berbintik-bintik, katanya seperti itu. Oh, oke lah, baiklah, katanya. Tulang akan izinkan kamu melakukan itu. Nah, tapi seperti kata Kak Dominik tadi, kalau ya Laban itu dia tidak ikhlas sebenarnya untuk membantu Yakub. Dia itu licik ya. Kemudian dia memang mengizinkan, tapi langsung dipisahkannya kambing domba yang hitam, kambing domba yang putih dengan kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik serta hitam itu. Nah, justru kambing domba yang putih itu yang disuruh untuk dirawat, untuk dijaga oleh siapa? Yakub. Yakub. Christopher udah lari, ya kan? Oke. Nah, kemudian yang berbelang-belang dan berbintik-bintik siapa yang menggembalakan? Halo? Siapa yang menggembalakan yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itu? Anak-anak Laban. Lalu katanya dibuat jaraknya ya, supaya nggak diambil oleh Yakub. Nah, itulah liciknya Bapak Laban ini. 3 hari perjalanan jaraknya. Jadi jauh ya, kalau kita berjalan kaki selama 3 hari, jauh nggak perjalanannya? Jauh nggak jaraknya? Jauh. Bang Endi kalau jalan kaki dari Medan selama 3 hari, sampai mana tuh Bang Endi? Sampai kampungku, Sibolga. Sampai Sibolga 3 hari jalan kaki ya, berarti jauh ya. Berarti jauh dibuat Bapak Laban itu supaya kambing domba itu tidak bercampur gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Allah memberkati Yakub. Tuhan Allah memberikan hikmat kepada Yakub. Kenapa? Kok bisa ya? Yakub itu tadi mengambil berapa dahan? Berapa macam dahan adik-adik? Ada berapa macam dahan yang diambil? Ayo dilihat Alkitabnya, silakan dibaca ayat 37. Jennifer, berapa macam dahannya sayang? Dahan itu daunnya. Berapa macam? Justin, Selin berapa macam sayang? Coba baca ayat 37. Ada dahan pohon apa aja? Halo? Pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. 3 macam. Tadi siapa yang jawab 3 itu? Terima kasih. Saya. Oke, pohon apa aja sayang? Pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Iya, ada 3 macam dahan, diambilnya, lalu dikupasnya, kemudian diletakkan di mana? Katanya. Di palungan. Iya, apa itu palungan? Palungan itu adalah tempat makan dan minum kambing domba, ya.
diletakkan di situ. Jadi ketika kambing dombanya yang berbintik-bintik dan yang berbelang-belang, yang kuat, datang makan dan minum dan tidur di sana, maka berkembang biaklah ternaknya itu dengan kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Nah, adik-adik, kenapa ya Yakub bisa tahu itu? Marcelo? Karena dia berdoa pada Tuhan Allah, Kak. Karena dia berdoa pada Tuhan Allah. Terima kasih. Karena apa lagi? Kok bisa sih tahu dia? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa dapat hadiah loh dari kakak. Ayo, kenapa ya dia bisa berpikir mengambil dahan-dahan itu, mencampurnya? Kenapa bisa? Kak Reslina aja nggak terpikir ke situ kalau misalnya jadi Kak Reslina di sana. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Diberkati Tuhan. Karena diberkati Tuhan. Ya kan betul ini kan? Betul. Nah, tapi hikmat dan kebijaksanaan itu datang karena tadi kan dia dekat dengan Tuhan. Tuhan memang memberkati dia. Tapi karena satu hal juga, karena Yakub itu sudah sangat lama bekerja menggembalakan domba. Berapa tahun tadi? 14. 14 tahun. 14 tahun lamanya dia bekerja. Jadi dia sudah tahu, sudah sangat paham bagaimana merawat, bagaimana menjaga, bagaimana mengembangbiakkan. Dan hikmat itu didapatkan dari Tuhan. Ingat, siapa yang memberikan hikmat? Tuhan. Tuhan. Jadi siapa yang mau berhikmat? Siapa yang ingin memiliki hikmat? Tunjuk tangan. Kalau ingin memiliki hikmat, mintanya sama siapa? Tuhan. Tuhan. Iya, jadi jangan hanya minta Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku kepintaran. Jangan hanya itu diminta, mintalah hikmat. Kenapa Kakak Dela? Karena tanpa hikmat kita tidak akan bijaksana. Kenapa sayang? Sepertinya jaringannya. Kenapa nak? Kita tidak berhikmat, kita tidak akan diberikan kepintaran. Iya, dengan hikmat itu jauh lebih besar daripada kepintaran ya. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang baik. Yang baik dan yang tidak baik itu bisa diambilnya keputusan. Itu karena dari Tuhan ya. Nah, jadi karena itulah adik-adik, kalau kemudian apa lagi? Kenapa dia bisa mengerti tentang hewan-hewan itu, tentang kambing domba itu? Karena dia itu selalu setia, tekun, rajin. Jadi Yakub itu adalah anak yang setia, anak yang rajin, anak yang tekun, gak mau mengeluh dia ketika menggembalakan kambing dombanya. Maka Tuhan berkati dia gitu. Oke. Nah, jadi pesannya kepada kita. Apa pesannya kepada kita hari ini? Mendengarkan kisah Yakub itu. Apa pesannya? Yang pertama kita harus mau mengasah keterampilan kita atau kreativitas kita. Misalnya adik-adik bisa pintar matematika, lalu belajarlah lebih rajin lagi, lebih giat lagi, supaya semakin hari semakin pintar gitu. Terus mintalah hikmat dari Tuhan. Kalau kamu bisa bernyanyi, berlatihlah setiap hari supaya makin pintar bernyanyinya. Kalau kamu bisa main musik, ya, kalau kamu punya talenta atau keterampilan bermain musik, maka latih juga dirinya setiap hari. Jangan bolong-bolong berlatih supaya kamu semakin pintar.
Oke. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya Kak Sandy? Kira-kira apa pesannya? Halo Kak Sandy. Kira-kira apa lagi pesannya ya? Sabar, Kak. Sabar. Iya, sabar dalam melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Karena apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga ya, harus setia dalam semua pekerjaan. Setia itu berarti dilakukannya secara terus-menerus dan baik ya. Oke. Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir adalah Tuhan itu ya tadi kan karena Yakub setia kepada Tuhan, diberikan hikmat kepada Tuhan, akhirnya banyaklah tadi kambing dombanya yang berbelang-belang dan berbintik-bintik serta hitam. Dan itu kambing-kambing dombanya itu adalah kambing-kambing domba yang kuat gitu. Ya, semakin bertambah banyak kambing domba Yakub, ya semakin kaya lah dia. Nah, dan ternyata bukan hanya Yakub saja yang diberkati. Melalui Yakub, Laban juga tulangnya itu mendapatkan berkat. Jadi itu, ketika Tuhan memberkati kita, maka hidup kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Menggunakan hikmat dan pengetahuan yang dapat menguntungkan kita sendiri dan juga menguntungkan orang lain. Siapa yang mau berjanji di sini mau mengasah kreativitasnya, mau berlatih dengan lebih baik lagi? Siapa? Tunjuk tangan. Saya, Kak. Oke, siapa di sini berjanji lebih semangat belajar? Christopher, Kak. Christopher, iya good. Christopher kan mau jadi apa sayang? Kemarin itu mau jadi polisi kan? Iya. Berarti harus latihan terus ya. Oke. Ruben mau jadi apa? Pemain sepak bola, Kak. Wah, jadi pemain sepak bola yang handal. Kayak Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Iya kan? Kayak Messi. Messi benar nggak sih? Karisina nggak tahu. Lionel Messi. Oh, Messi. Oh iya, ternyata Kak Arisina betul juga ya. Kakak pikir Kak Arisina nggak tahu-tahu tentang bola ini. Maklumlah, ya kan. Oke, kita doakan latihan terus berarti ya, Abang Uben. Harus dilatih supaya pandai mencetak gol. Ya kan? Gimana supaya pandai mencetak gol? Harus latihan. Sama seperti Bapak Yakub itu, dia tuh bekerja keras, maka jadi pintar gitu ya. Oke, ingat jangan sombong kalau pintar. Kalau kita pintar, ingat kepintaran itu atau kepandaian itu berasal dari Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalannya adalah dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Semuanya sudah dibuka Alkitabnya? Ayat 3. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Ada 2 ayat tapi singkat kok. Sudah dapat semuanya? Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Amsal berapa nih? Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Kristo udah bisa baca nggak ya? Udah, Pak. Sudah, silakan baca dulu ayat 13 sayang. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang Memperoleh kepandaian. Terima kasih. Sampai di situ sayang.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 14 silakan baca Alexa. Ayo adik Alexa silakan baca ayat 14 sayang. Karena Melebihi Abang dekatkan suara adiknya, Bang. Yang hasilnya Oke, coba diulang Abang Marcelo. Abang Marcelo dulu, ayo sayang. ayat berapa, Kak? 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Oke, sekarang kita sama-sama bacanya. Semua open mic. Silakan open mic semua. Silakan kita baca bersama-sama. Ayo. Ayat 13. Ayo, Amsal 3, 1, 2, 3 ya. Amsal 3, ayat 13 sampai 14. Orang mendapat hikmat, orang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Iya, terima kasih adik-adik semuanya. Jadi katanya lebih berbahagia orang yang mendapat hikmat ya. Karena hikmat itu kan jauh lebih besar daripada kepintaran. Ya, siapa mau berhikmat mintalah dari Tuhan. Jadi kalau berdoa, Tuhan Yesus berikan aku hikmat dan kebijaksanaan. Siapa lagi tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa besar? Siapa yang sangat terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya? Siapa tokoh Alkitab yang terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya? Salomo. Iya, terima kasih. Sekarang Kak Resina mau kasih kuis ya. Silakan dikerjakan kuisnya. Sebentar ya. Kakak akan bagi kuisnya. Cepat. Sebentar ya. Ini kan gak ada mikrofonnya. Wait for a while. Lagi loading sebentar ya. Nah, Karsina akan bagikan di chat room kita. Hanya sedikit soalnya. Oke, ini kakak bagi di chat ya. Semua pada diem.
Aku mati loh. Oh ini. Sorry. Tadi jaringan Kak Resina tiba-tiba terputus. Kok masih mati ya? Oke, oke. Ini ya Kak bagi ya. Maaf ya. Ada jaringan yang terputus. Silakan. Itu sudah Kakak bagi ya. Mohon maaf. Akan dikerjakan adik-adik. Tadi Kak Resina terlempar tiba-tiba. Uben, Kak Resina dilemparkan oleh Uben. Oh enggak. Enggak, bukan Uben yang melemparkan Kak Resina, tapi jaringan. Bisa dibuka semuanya. Bisa buka Bang Endi. Ada Kak, lagi loading juga. Sudah bisa dibuka, Kak. Oke, silakan dikerjakan sayang. Bisa Uben? Bisa Abang Benaya sama Sinji kerjakan? Yuk, bisa yuk. Semangat, semangat. Semangka. Kelas sebelah udah selesai. Oh, kelas Yuk, adik-adik. udah selesai ya? Yuk. Oke, oke. Nilai tertinggi 840-an. Oh iya. Ayo, ayo. Kenapa Abang Benaya sama Cindy tuh nari-nari ya? Abang Uben udah siap? Belum, kenapa hore-hore? Kayak baru selesai main bola Bang Uben ini. Uben, siapa pemain bola kesukaanmu Bang Uben? Ronaldo, Kak. Oh, Ronaldo. Aduh. Udah siap Bang Uben? Udah siap Juan? Juan Kano. Udah siap, Kak. Udah siap. Oke, si Marcelo udah siap. Kenapa Bang Marcelo tidak buka kamera ya? Belum mandi ya Bang? Ada box. Apa ini? Ayo, ayo. Sudah? Kak Sandy boleh berapa nilai tertinggi, Kak? Bentar. Oke, Kak Sandy lagi lihat siapa tuh nilai tertinggi. Oh, Rian Juan udah siap? Oh, udah. Iraro, Bu Mira sudah siap? Dominic, Justin Selin, Abang Marcelo tadi nilai berapa? 800, Kak. Juara 2, Kak. 820-an. Oke. Sepertinya timesnya habis lah ya Kak Yasin. Coba Kak, dalam waktu sekarang siapa yang paling tinggi gitu? Paling tinggi Nicholas Farista, juara ketiga Marcelo. Oke, berarti itu aja ya yang paling cepat. Uben kenapa? Sakit pusing. Salah. Kenapa salah? Apa yang salah? Salah pencet.
Salah pencet. Jangan salah pencet, dibaca dong. Yuk. 5 besar siapa Kak Sen? 4 siapa? Ya, Elizabeth. Elizabeth. Yang kelima? Abimael. Kelas 11. Abimael. Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga firman Tuhan bisa didengar dan dilaksanakan. Jadilah anak-anak yang berhikmat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Melalui Yakub, Tuhan mengajarkan kami agar menjadi anak-anak yang mengasah kreativitas serta keterampilan kami, yang setia dalam mengerjakan segala tugas kami, yang menjadi anak-anak yang bekerja keras, yang selalu meminta hikmah dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan, agar menjadi anak-anak yang penuh hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Tuhanlah yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat masuk lagi ke main room ya. Boleh leave breakout room. Silakan. Bye-bye. Ayo Jennifer dan Juan. Oke, Giraro silakan kembali ke Zoom utama. Abang Kristo juga sayang. Ria Juan. Kenapa Abang Kristo? Kenapa sayang? Kenapa Abang Kristo ngambek? Abang Kristo? Pulang Bang NA. Kedua, Terima kasih buat Abang dan Kak Raslina dengan Kak Bang Lunggu yang sudah memberikan Tuhan buat adik-adik biar hari ini bisa adik sekolah minggu jalankan dengan penuh hikmat dan bijaksana. Oke? Iya. Sekarang kita mau persembahan. Sebelum itu ada firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam bentar ya. Yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Kak Irin bacakan untuk adik-adik ya. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita sambil bernyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Pada hari ini, kiranya Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ayo, Memberikan doa persembahan dan juga doa berkatnya. Adik-adik. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepada
Ramon itu kematikan. Langsung aja. Iya kan. Tunggu, aku cari dia. Aku tadi matiin yang lain. Ada di mana dia? Dapat. Matikan. Dapat aku. Mana itu? Ini matikan sebelahnya. Bisa. Dia Aduh, mesti klik. aduh, mati kita. Aduh. Oh, bawahnya. Kok gitu? Iya, dia mesti. Masih mute. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapan kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Ama. Terima kasih ya, Ama. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Selamat hari Minggu. Minggu depan.